La ilaha Recording in illallah wa progress. anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, luas sekalian Bapak Ibu, rekan-rekan, peserta kajian kita rutin pada subuh yang diselenggarakan oleh Masjid. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat kembali bersua di kajian rutin di hari Jumat insya Allah dengan topik pembahasan untuk hari ini mustalah hadis. Setelah hadis juga dengan Ustaz Muhammad Hatim. Langsung saja waktu dan layar dipersilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita kembali berjumpa dalam ruang Zoom untuk sama-sama melanjutkan ya kajian tabur rutin. Insyaallah di hari Jumat ini kita mengkaji ilmu hadis, khususnya di pekan yang keempat, membahas ilmu mustalah hadis. Terakhir kita sampai di pembahasan hadis tentang hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan ya. Di matan Nuhbatul Fikar ya, kita lihat dulu yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan wa ziyadatu rawihima, dan menambah rawi keduanya maqbulatun ya, diterima ya, maksudnya tambahan ya dari rawi itu, dari rawi sahih dan dari rawi hasan ya, karena sebelumnya dibahas tentang hadis sahih dan hadis hasan. Slide-nya kelihatan nggak ininya? Ya, ini disebut dengan apa? Ziyadatus siqah ya. Ini kalau ada tambahan redaksi dari salah satu perawinya yang perawinya itu sikot juga, itu diterima malam takun mulyatan liman huwa awthaku, selama tidak bertentangan dengan yang lebih sikoh. Ya, selama tidak bertentangan dengan yang lebih sikoh dari rawi tersebut. Karena kalau bertentangan dengan yang lebih sikot berarti itu adalah termasuk kategori dari kategori syadz ya, yang di antara jenis dari hadis yang dhaif. Karena selanjutnya kita membahas tentang hadis yang dhaif. Fa in hulifa, ya, jika bertentangan bi arjah ya, dengan yang lebih kuat,
farrajihul mahfud, maka yang lebih kuat itu disebut mahfud. Ya, wa muqabilu asyad. Ya, dan yang sebaliknya, ya, yang lawannya itu disebut dengan syad. Itu ya, yang lemahnya disebut syad, yang kuatnya disebut mahfud. Ketika bertentangan dengan yang lebih kuat. Wa ma'adfi, dan bersama dengan yang doib. Ya, kalau yang tadi itu yang siko bertentangan dengan yang lebih siko. Ya, itu rawi yang siko yang apa namanya, dia tidak ada kedoipan ya di dalam dirinya. Dia sikoh, cuman bertentangan dengan yang lebih sikoh. Ya, kayak gitu. Nah, yang lebih sikoh, dari yang lebih sikoh itu disebut mahfud, dan dari yang sikoh disebut syad, ya, karena bertentangan. Sehingga syad itu sendiri termasuk dari kedoipan. Nah, kalau berlawanannya dengan yang doib, dengan rawi yang doib, yang tidak sikoh, ya istilahnya lain lagi. Nah, yang rajihnya, yang kuatnya disebut ma'ruf. Ya, wa muqabiluhu, ya, dan lawannya, ya, artinya yang dari perawi yang doib itu disebut munkar. Wa muqabiluhu al-munkar. Begitu ya. Nanti kita lebih rincinya di kitab Taisir Ulumul Hadis ya, tentang hadis yang doib ini. Wal fardun nisbi, dan apa namanya, kesendirian tafarud ya yang nisbi. Hari ini sudah bahasan yang lalu ya. Tafarud itu ya ada fardul mutlak, ada fardun nisbi ya. In wafaqahu, ya, jika ada yang sesuai dengannya, ya, ada jalur lain yang sesuai dengannya, fahuwal mutabi, maka itu disebut mutabi. Ya, disebut dengan mutabi ya, dengan adanya perawi lain. Ya, perawi lain yang kemudian sama ya, memiliki apa namanya, isi hadis yang sama ya, maka itu sebagai mutabi. Wa in wujida matnun yusbihu fahuwa syahid, dan jika ada matan yang sama dengannya, maka itu disebut dengan syahid. Ya, disebut dengan syahid. Wa tatabbu'u turuq, ya, dan menelusuri jalur-jalur, ya, lidzalika, terhadap hal itu, huwal i'tibar, ya, disebut dengan i'tibar. Ini istilahnya i'tibar. Jadi kalau melakukan i'tibar ya, maksudnya adalah menelusuri ya jalur-jalur dari para perawi hadis itu. Sumal makbulu, kemudian makbul ya, yang diterima itu in salima minal mu'aradati bahwal muhkam. Jika selamat ya, terbebas dari adanya pertentangan, bahwal muhkam, maka dia itu disebut hadis yang muhkam. Ya, jadi tidak bertentangan dengan hadis yang lain ya, secara zahir. Wa in urido bimislihi, dan jika ada pertentangan dengan yang semisal dengannya, wa in amkanal jam'u fa mukhtalaful hadis. Ya, maka jika memungkinkan untuk dikompromikan ya dengan hadis yang bertentangan itu ya secara zahir, maka itu disebut mukhtalaful hadis. Jadi ini istilah-istilah, ya, istilah-istilah untuk hadis, karena kan mustalah hadisnya ya membahas istilah-istilah hadis, istilah-istilah ilmu hadis. Ya, jadi kalau ada hadis tidak ada yang bertentangan dengan hadis itu ya disebut muhkam. Kalau ada hadis yang kemudian bertentangan, ya, ada hadis lain yang bertentangan dengannya,
Kalau bisa dikompromikan, dia disebut muhtalaful hadis. Ya, secara zahirnya dia muhtalaf, bertentangan. Aula ya atau tidak, artinya tidak mungkin untuk dikompromikan. Ya, wasabatal mutaakhir dan apa namanya ditetapkan dia itu datang belakangan. Jadi kalau diketahui waktu ya, waktu datangnya hadis itu ya dilihat dari apa namanya siak ya hadis itu diketahui ini kapan ini. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan hadis itu kapan. Diketahui apa waktunya ya. Itu waktu datangnya hadis itu. Nah, kalau dia ya hadis yang lebih belakangan itu ya dia bisa berkemungkinan menasah ya fahuwan nasihu. Ya, maka dia itu menasah ya yang menasah. Jadi ini apa namanya melalui cara ya thariqatun naskhi. Ya, jadi kalau diketahui waktu datang hadis, ya maka bisa digunakan cara thariqatun naskhi, cara untuk nasah ya dengan cara nasah. Yang lebih belakangan berarti itu yang menasah. Ya wal akharul mansuhu dan yang satunya lagi yang datang lebih dulu ya maka itu mansuh yang dinasah. Ya, kalau ada dua hadis yang terlihat bertentangan. Itu jalan penyelesaiannya. Wa illa fatarjih. Ya, maka jika tidak diketahui ya waktu antara kedua hadis itu mana yang lebih dulu, mana yang belakangan sehingga tidak bisa dilakukan thariqatul nasi itu ya, thariqatul jam'i juga nggak mungkin ya, nggak bisa dikompromikan. Maka yang ketiga thariqatut tarjih. Ya, cara untuk memilih yang lebih kuat di antara dua hadis itu. Ya, yaitu dilihat dari korinah-korinahnya. Dari korinah-korinah mana jadi ada ya hal-hal ya atau bentuk-bentuk ya untuk kepada tarjih itu. Ya, misalnya apa namanya ceritanya langsung misalnya ya disampaikan oleh orang yang menyaksikan peristiwanya itu langsung. Sedangkan yang satunya lagi oleh sahabat misalnya yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa itu. Nah, itu juga diantara ya bagian dari tarjih. Ya, jadi membandingkan antara kedua hadis itu ya, sisi-sisi mana yang lebih kuat. Karena cara-cara sebelumnya tadi tidak bisa dilakukan. Thariqatul jam'i tidak bisa. Ya karena thariqatul jam'i itu harus didahulukan ya selama ya hadis itu sahih ya kedua-duanya sahih ini syaratnya. Kalau yang satunya dhaif ya nggak bisa kan dipertentangkan dengan hadis yang sahih. Nah, kalau sama-sama sahih ya maka atau juga hasan karena hasan juga diterima ya. Maka yang harus didahulukan adalah thariqatul jam'i dulu, dikompromikan dulu. Ya sebisa mungkin. Ya. Baru kemudian thariqatun nasi ya atau bisa juga mendahulukan thariqatun nasi kalau diketahui ya waktunya ya jelas. Nah, baru yang berikutnya tarjih belakangan. Ya, tidak bisa nasa, tidak bisa jami, ya maka tarjih. Jadi melihat sisi-sisi mana yang lebih menguatkan salah satu hadis itu. Seperti misalnya tadi kalau apa namanya menceritakan suatu kisah, suatu peristiwa yang menceritakannya orang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu diantara yang bisa menguatkan. Ya, summa tawakub. Nah, kalau thariqatut tarjih tidak bisa dilakukan, ya tidak ada diketahui sisi-sisi yang lebih menguatkan salah satunya berarti udah tawakub. Ya, ditangguhkan. Ya, apa namanya?
Kalau tawakuf ya berarti tidak bisa diamalkan. Tawakuf saja. Ya, ditangguhkan gitu ya. Jadi belum diketahui mana yang kuat dari yang bertentangan itu. Ya, nah kemudian beliau menyebutkan macam-macam hadis dhaif ya. Sumal mardud ya, kemudian hadis yang ditolak imma an yakuna li saktin ya au ta'nin. Ya, hadis yang mardud itu yang ditolak itu ya bisa karena ya di sini ta'lil karena ya bisa karena saktin ada saktin itu dari sakoto ya sekutu ya saktor artinya jatuh gugur maksudnya ada apa namanya keterputusan ya di dalam sanadnya ya ada keterputusan di dalam sanadnya saktun fil isnad au ta'nun ya atau ada kecacatan pada rawinya ta'nun birawi ya wasaktu dan yang ada gugur dalam sanadnya atau terputus dalam sanadnya imma an yakuna min mabadi'is sanadi ya min musannifin au min akhirihi ba'da tabi'i au ghairi dzalika. Ya, yang ada apa namanya keterputusan di dalam sanadnya itu ya ada yang terputusnya itu di awal sanad. Di awal sanad maksudnya min musannifin dari penulis hadis itu. Ya, dari penulis hadis. Ya, penulis hadis artinya perawi ya, perawi apa namanya? akhir ya, apa namanya? Karena kalau disebut awal sanad itu kita menyebutkan dari siapa dulu ya yang yang menuliskannya, yang mengeluarkan hadis itu. Saya dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari Imam Tirmizi, ya kan Abu Dawud itu adalah musannifnya itu. Ya, dari musannifnya. Au min akhirihi atau dari akhirnya ba'da tabi setelah tabi'in. Ya, maksudnya adalah sahabat ya dari setelah tabi'in. Au ghairi dzalik atau yang selain itu. Nanti perbedaan di mana keterputusan sanad itu menjadi istilah-istilah tersendiri nanti. Ya, menjadi istilah-istilah tersendiri. Nah, kemudian dirinci di sini ya, dirinci. Fal awwalu ya al muallaq ya, maka yang pertama disebut muallaq. Gitu. Jadi terputusnya itu dari penulis hadis. Ya, yaitu misalnya apa muallaq itu misalnya Imam Bukhari langsung ya menyebutkan hadis ya tanpa menyebutkan sanad dari beliau. Ya, langsung menyebutkan misalnya tabi'in berkata begini. Berarti itu kan terputus dari beliau ke tabi'in itu jauh. Ya, jadi ada perawi yang hilang. Ya, jadi terputusnya ini di awal sanad. Ya, di awal sanad ya artinya dari mukharijnya ya. Dari Imam Bukhari misalnya di dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis yang mu'allaq kan. Ada hadis-hadis yang mu'allaq yang di judul-judulnya bukan hadis intinya ya. Kalau hadis intinya kan semua sahih, sepakat ya disepakati oleh para ulama. Tapi di judul-judul apa namanya kitab Sahih Bukhari itu kan ada hadis-hadis yang mu'allaq. Jadi Imam Bukhari menyebutkan misalnya tabi'in ini berkata begini kan begitu. Itu kan mu'allaq. Nah, tapi nanti mu'allaqnya Imam Bukhari itu ada pembahasan sendiri. Kalau dengan sigat jazm ya, itu rawa misalnya dengan fi'il maklum ya kalau dalam tasrif dengan fi'il maklum ya maka itu dipastikan sahih. Tapi kalau dengan sigat tidak dengan jazm
atau dengan fiil majhul gitu ya, ruwiya ya, dengan fiil majhul. Nah, maka itu apa namanya? Dhaif ya, di situ dhaif. Kalau dengan sigot majhul disebutnya sigot tamrid. Ya. Jadi itu disebut mu'allaq. Ya, atau dari para perawi hadis lain. Wasani mursal, dan yang kedua adalah mursal. Ya, kalau mursal itu berarti terputus sanadnya itu di akhir ya, di akhir sanad, artinya ya akhir sebelum Rasulullah ya, dari sahabat, dari tabi'in ya, atau biasanya ketika disebut mursal itu ya, yang termasuk bagian dari hadis dhaif adalah mursal tabi'i. Ya, mursal tabi'in artinya seorang tabi'in langsung menisbatkan kepada Rasul. Jadi ada sahabat yang hilang di sana. Karena tabi'in kan tidak bertemu dengan Rasul, tapi tabi'in itu mengatakan Rasul bersabda gitu. Berarti ada sahabat yang dia hilangkan. Padahal dia menerima hadis itu kan dari sahabat. Tidak mungkin langsung dari Rasul. Nah, ini ada keterputusan sanad ya dari tabi'in. Jadi yang termasuk bagian dari hadis dhaif itu mursal tabi'in. Kalau mursal sahabat itu tidak masalah para ahli hadis. Ya, tidak masalah karena sahabat itu sendiri adalah sudah tidak diragukan lagi ya kesikohannya. Ya, karena yang apa namanya mensikohkan itu kan langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasi sahabat itu. Ya, maka dalam kaidah al-sahabatu qulubudul. Para sahabat semuanya adil, semuanya amanah, semuanya sikoh. Ya, berdasarkan di surat At-Taubah itu ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansari waladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum maradu'an. Allah meridai mereka. Ya, di ayat sebelumnya masih di At-Taubah, innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. Kalau Allah meridhoi sahabat, artinya sahabat itu bukan orang fasik. Lawan dari fasik itu adalah adil, amanah. Sehingga dengan ayat itu jelas bahwa seluruh para sahabat itu yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ya kan tidak semua sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi ya. Bagian mereka apa namanya sangat berhati-hati kan menyampaikan hadis dari Nabi itu. Banyak di antara mereka yang sangat takut gitu ya. Mereka meriwayatkan hadis dari Nabi apa namanya kalau salah gitu ya, bukan dari Nabi. Mereka sangat takut karena mereka semua mengetahui hadis ancaman ya kan, man kadzaba alayya ya muta'ammidan falyaktabawa maqadahu minan nar. Itu sehingga sahabat kulluhum udul. Kalau ada mursal dari sahabat, artinya ada seorang sahabat yang meriwayatkan apa dari Nabi, tetapi kalau dilihat misalnya sahabat itu masih kecil ketika itu pada peristiwa hadis yang disampaikan. Ya, berarti sebetulnya sahabat itu menerima dari sahabat lain gitu. Ya, maka tidak masalah. Mursal dalam sahabat itu tidak masalah. Karena mereka terkenal sikoh, ya tidak bisa diragukan lagi sikohan mereka, ya bisa berkemungkinan menerima dari sahabat lain atau juga bisa jadi dari tabi'in juga, menerima dari tabi'in, dan mereka tidak akan sembarangan dari sembarang tabi'in, nggak bisa. Jadi mereka menerima dari tabi'in yang mereka anggap sikoh. Ya, jadi di mursal di sini yang termasuk bagian hadis dhaif itu adalah mursal tabi'in. Karena kalau tabi'in tidak sama seperti sahabat. Di antara mereka ada para pendusta dan sebagainya dari kalangan tabi'in itu. Wasalis ya, dan yang ketiga inkana bisnaini fasaidan matawali ya, jika yang gugurnya itu
sanad yang terputusnya itu dua, ya dua rawi ya atau lebih, fasoidan atau lebih, matawali secara berurutan ya, fahuwal mu'dal, itu disebut mu'dal. Wa ila fal munqati, dan jika tidak, inla, ini jadi inla. Jika tidak, maka itu disebut munqati, artinya tidak, misalnya hanya satu yang gugurnya cuman di tengah-tengah gitu ya. Tidak di awal, tidak di akhir. Nah, kalau di awal kan tadi mu'allaq, kalau di akhir sahabat misalnya yang terputusnya, yang mursal tabi'in berarti itu mursal. Kalau di tengah-tengah berarti munqati ya. Kalau dia hanya satu misalnya yang terputusnya, atau dua cuman tidak berurutan. Ya, kalau dua berurutan atau lebih, maka itu mu'dal ya istilahnya itu. Ya, summa qad yakunu wadihan aw wafiyan. Kemudian ya terkadang itu wadihan jelas, aw wafiyan atau tidak jelas ya. Fal awal yudrak bi adami talaqi. Yang pertama diketahui dengan tidak bertemu. Ya, wa min thamma ihtija ila tarikh. Ya, oleh karena itu dibutuhkan untuk mengetahui tarikh. Ya, mengetahui sejarah ya, mengetahui apa namanya sejarahnya. Jadi bagaimana perawi itu, apakah dia bertemu ataukah tidak. Ya. Jadi yang wadih itu yang jelas ya itu diketahui dengan apa namanya? Qad yakunu wadihan, yang munqati itu ya, yang munqati itu terputus itu kadang-kadang jelas ya, kadang-kadang tersembunyi. Nah, yang jelas itu yang pertama tadi yang jelas itu diketahui dengan tidak adanya bertemu di antara dua rawi itu. Maka di mana diketahui dari apa namanya? Dari sejarahnya, dari biografinya. Biografinya diketahui ya dia misalnya lahir tanggal tahun sekian, wafat tahun sekian. Dibandingkan dengan gurunya, misalnya dia meriwayatkan dari seseorang, ketika diteliti ternyata enggak bertemu gitu. Tahunnya jauh beda gitu. Ya, dilihat dari tahunnya itu. Dilihat dari tahunnya, oh ternyata tidak bertemu, ya berarti itu munqati, terputus. Wasani ya al-mudallas. Yang kedua mudallas, artinya yang khafi tadi, yang tersembunyi. Ya apa namanya, yaridu, dan ada ya datang bisigoti bisigoti tahtamilul luqa, dengan bentuk, dengan sigot ya, dengan redaksi yang memungkinkan adanya pertemuan ya, cuman tersembunyi khafi. Munqatinya itu khafi, yaitu dengan an wa qala dan qala. Ya, makanya apa dengan menggunakan an, dari, nah ini juga dia itu secara apa namanya tersembunyi ya, bisa menunjukkan munqati, terputus. Ya, meriwayatkan dari siapa an-anah itu. Tapi nanti ada kriterianya ya, tidak semuanya. Saya rawi yang memang dikenal dia suka mentadlis, ya sebenarnya ada melalui apa namanya perantara ya, tapi dia kemudian tidak menyebutkan. Itu disebut an-anah ya, kalau menggunakan an itu an-anah. Ya, dari siapa, dari siapa. Juga qala, mengatakan qala, berkata. Ya, kalau yang jelas tidak munqati itu ya kalau menggunakan hadasana gitu ya. Ahbarona ya. Atau hadasani ya, anba'ana. Nah, itu kalau jelas, atau sami itu saya mendengar, itu kan langsung dia mengatakan saya mendengar, langsung mendengar. Menceritakan kepada saya, itu kan langsung menceritakan kepada saya, tidak melalui jalur lain. Tapi kalau dari si anu itu
bisa menunjukkan terputus. Dia tidak mendengar langsung, bisa menunjukkan bahwa dia tidak mendengar langsung. Ya, gurunya atau apa yang dia terima itu tidak menceritakan langsung kepada dirinya. Wa kadzalikal mursal khafi, begitu juga mursal khafi, yaitu min muasirin, ya dari orang yang sejaman, lam yalqa, ya dia tidak bertemu. Ya. Jadi ada juga mursal. Nanti mursal juga ada pembagian, ada yang khafi juga. Dia sejaman tapi tidak bertemu. Ya, summa ta'nu, ya ini mesti panjang. Macam-macam apa namanya dari hadis doib ya Kak, yang tadi kan yang dibahas dari sisi keterputusan sanad. Nanti yang kedua ada dari sisi kecacatan pada perawinya. Nah, itu juga banyak sekali pembagiannya. Ya, itu kita lihat sedikit di Taisirul Hadis. Hadis dhaif ya, ta'rifu definisinya malam yujma atau malam yajma, ya sifatil qabuli wa bifaqdi syartin min syurutihi. Ya, jadi hadis dhaif itu yang tidak mengumpulkan sifat-sifat diterimanya hadis ya dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Ya, karena telah terdahulu kan syarat hadis dhaif itu hadis sahih itu huwa malam yajma sifatul qabul ai huwal hadis allati lam tatawaffar, ya tidak memenuhi fihi syurutul qabul mujtami'ah, ya yang berkumpul, wahia kama zikruha seperti telah terdahulu penyebutannya. Itu kan ada 5 ya syarat hadis sahih itu. Isnad ila nabi, ya ada sanadnya yang sampai kepada nabi. Yang kedua ittisalu sanad, sanadnya bersambung. Nah, kalau ada keterputusan berarti dia dhaif. Adalah turuwat wa dabtihim, adilnya rawi, ya sikohnya rawi, dan juga dobatnya mereka, ya kuat ya di dalam menjaga hadisnya itu, baik ada secara hafalan ataupun secara tulisan. Nah, nanti kan dibagi 2 ya, yang tentang dobat ini. Ada yang tamu dobti, yang sempurna dobatnya, berarti itu sahih. Ada yang khafifu dobti, berarti itu hasan. Ya, intifaul ilah, tidak adanya ilat. Ya, intifaul syudzul, tidak adanya syad. Nah, maka dengan hilangnya ya salah satu dari syarat ini, min syurutul qabul. Faida faqada syaratul awal kharaja an kaunihi mansuban ila nabi, ya maka keluar dari keadaannya dia dinisbatkan kepada nabi, ila nisbati ila hadis sahabat ya tabiin, ya maka dia dinisbatkan kepada yang lain, ya kepada sahabat, kepada tabiin, au mandunahum, atau selain dari mereka. Ya berarti bukan hadis gitu ya kalau tidak disandarkan kepada nabi. Kalau kepada sahabat ya disebut apa namanya mauquf gitu ya, kepada sahabat, tabiin disebut maktu. Ya, atau disebut asar ya, asar itu asar sahabat, asar tabiin. Tabiin. Wa idza faqada syaratus tsani, kalau syarat yang kedua itu hilang ya, maka mursalan, maka dia mursal. Ya, yaitu yang ittisalul sanad tadi itu. Ya, tapi tidak hanya mursal kan. Banyak tadi macamnya. Wa idza faqada syaratul awal minasyarati tsalis wa huwal adalah kana matrukan aw mawdu'an. Kalau hilang syarat yang pertama dari syarat yang ketiga, maksudnya syarat yang ketiga ada 2. Ada adalah turawi 1 dan dobtuhum 2. Nah, kalau hilang yang pertama yaitu adalah turawi, ya ketidaksikohan rawi itu, ya maka ada yang disebut matruk, ada yang disebut maudhu. Wa idza faqada syaratus tsani minasyartis tsalis, kalau syarat yang kedua itu tidak ada dari syarat yang ketiga, maksudnya dobat tadi ya, karena dhaifan au matrukan, disebut dhaif, matruk, au maudhu, atau juga maudhu, bihasbi qillati dobtir rawi, ya tergantung kepada apa namanya kurang dobatnya rawi itu, sedikitnya dobat rawi itu.
Wa idza faqada syaratur rabi kana syadzan aw munkaron. Kalau hilang syarat yang keempat, ya syarat yang keempat itu kan tadi intifaul illah, ya tidak adanya ilat. Tapi kalau ada ilat, maka hadis itu bisa disebut saja atau mungkar. Ini salah, maksudnya yang kelima mungkin ya. Syaratu robi, ini bukan syaratu robi. Kalau intifaul syudzuz itu syarat yang kelima ini maksudnya. Ya, kalau tidak, kalau ada syad ya bertentangan dengan yang lebih sikot, dengan lebih kuat, maka dia disebut syad atau mungkar. Kalau tidak ada syarat yang keempat harusnya yang tidak ada ilah itu. Kalau ada ilah ya berarti karena mu'allalah. Nah, dia mu'allal. Ada ilatnya. Yaitu pembagian ya secara global tentang hadis yang doib. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang bisa kita bahas secara lebih rinci ya. Macam-macam dari hadis-hadis doib ini. Itu sangat banyak. Demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.